Semangat pagi teman-teman. Kali ini kedatangan motor Vega R dengan kondisi ngasep parah, layaknya motor 6 tak ya. Coba perhatikan jika motornya saya geber. Yuk kita lanjut ke proses pembongkaran sampai selesai ya teman-teman. Yang pertama kita buka dulu bodinya, tengah, sayap kiri dan sayap kanannya. Setelah itu kita buka knalpotnya ya teman-teman, menggunakan kunci sok 10 ataupun ring. Lalu kita buka juga selang aisnya menggunakan kunci L6 dan 12 untuk pengikatnya. Lalu kita buka businya menggunakan kunci 16 ya. Terlihat juga businya sudah mulai menua. Setelah itu kita buka intake karbunya menggunakan kunci 8 ring. Dan terlihat karbunya juga sudah modifikasi. Lalu kita buka penutup klepnya atas maupun bawah menggunakan kunci 22. Lalu kita buka penutup gear sentriknya menggunakan obeng plus ataupun mata ketok. Lalu kita buka pengikat headnya menggunakan kunci 8T. Setelah itu kita buka baut pengikat gear sentriknya menggunakan kunci sok 17. Bagi teman-teman pemula, sambil diperhatikan cara pembongkarannya atau diperhatikan posisi komponennya agar nantinya mudah untuk pemasangannya. Lalu kita buka baut headnya menggunakan kunci sok 12 ya. Lalu kita congkel headnya menggunakan obeng dan kita lepas juga bagian perpak headnya dan kita ambil lidah tensionernya bagian bawah, lalu kita tarik bloknya. Kita buka juga penutup magnetnya untuk menentukan topnya nanti. Lalu kita buka sepi pin pistonnya menggunakan tang sepi dan kita pukul menggunakan sebuah obeng. Coba teman-teman perhatikan posisi kondisi pistonnya yang sudah baret. Inilah yang menyebabkan motornya jadi ngebul. Coba teman-teman ukur menggunakan jangka sorong untuk menentukan diameter piston. Untuk diameter piston standar Jupiter Jet atau Vega R New itu diameternya 51 ya teman-teman. Kita cukup mengganti pistonnya aja karena kondisi bloknya masih bagus. Kita lanjut ke pembongkaran head. Kita buka pengunci noken asnya menggunakan kunci L6. Lalu tinggal tarik aja noken asnya. Lalu kita buka baut setelan klep menggunakan kunci 9 untuk memudahkan membuka per klepnya. Jadi teman-teman tidak perlu membuka rocker arm atau piano klepnya. Kita taruh tutup klep di bawah headnya untuk proses pelepasan per klepnya. Siapkan kunci T14 dan kita pukul untuk pelepasan sepi per klepnya ya teman-teman. Lakukan dengan hati-hati. Jika per klep atau sepi klep itu hilang maka susah untuk mencari gantinya. Coba teman-teman perhatikan posisi payung klepnya yang sudah mulai pipih dan ini harus dilakukan penggantian. Kita proses pemasangan, pastikan semua komponen sudah bersih, klep baru dan sudah disekir. Untuk mengganti seal klep cukup tarik menggunakan sebuah tang. Seal klep ini pun wajib untuk diganti karena untuk menghindari kebocoran
oli ke ruang bakar. Untuk pemasangannya cukup mudah, cukup ditekan menggunakan tangan. Setelah itu kita pasang klepnya yang baru yang sudah kita sekir. Jangan sampai terbalik posisi in sama X -nya. Lalu kita taruh penutup klep atau tutup klep di bawah head untuk proses pemasangan per klep. Setelah itu siapkan kunci T14 dan sebuah kain untuk pemasangan sepi klepnya. Lalu kita tekan perlahan sampai sepi klepnya atau pengunci klepnya itu terpasang, dan sedikit dipukul untuk memastikan sepi klepnya terkunci. Lalu kita pasang noken asnya dan kita pasang pengunci noken asnya menggunakan kunci L6, dan kita pasang juga baut setelan klepnya in dan X nya. Untuk pemasangan bagian head sudah selesai. Selanjutnya posisi penggantian piston. Pasang terlebih dahulu salah satu sepi pistonnya. Setelah itu pasang ring pistonnya. Perlu diperhatikan untuk pemasangan ring atau sambungan ring pistonnya itu tidak boleh sejajar ya, untuk menghindari kebocoran oli naik ke ruang bakar. Untuk pemasangan pistonnya tidak boleh terbalik. Untuk tanda panahnya menghadap ke bawah atau ke bagian knalpot, dan jangan lupa untuk pemasangan sepi piston yang kedua. Beri sedikit oli pada dinding pistonnya dan pada bloknya untuk proses pemasangan bloknya agar lebih mudah. Jangan lupa untuk penggantian perpak bloknya dengan yang baru. Dan untuk penduelnya jangan lupa untuk dipasang ya, dua-duanya, agar tidak terjadi kemiringan pada bloknya. Untuk pemasangan piston pada bloknya lakukan dengan perlahan dan hati-hati. Pastikan ring piston masuk dengan sempurna. Putar piston pada posisi atas atau pada posisi TMA. Setelah itu pasang lidah tensionernya dan pastikan lidah tensioner tepat pada dudukannya. Untuk perpak head antara head dengan bloknya tidak perlu yang baru ya teman-teman, cukup dibersihkan lalu disemprot menggunakan pilok. Setelah itu pasang headnya dan baut pengikat headnya dan baut 4 headnya. Lalu kencangkan dengan kunci T8 untuk pengikat headnya dan kunci shock 12 untuk baut 4 headnya. Lalu pasang gear sentriknya. Perhatikan garis pada gear sentrik tepat lurus pada tonjolan headnya. Perlu diperhatikan ya teman-teman, itu harus lurus. Jika tidak lurus maka akan bermasalah pada hidup motor itu sendiri. Dan kencangkan baut gear sentriknya menggunakan kunci shock 17. Lalu putar untuk mencari posisi topnya sudah benar atau belum, dan lakukan beberapa kali untuk memastikannya. Dan lakukan penyetelan klep kisaran 0,06 plus minus 0,02 in dan X. Setelah selesai kita pasang penutup klepnya, dan jangan lupa kita ganti o-ring klepnya dengan yang baru untuk menghindari kebocoran oli.
Setelah selesai semua, kita pasang penutup gear sentriknya dan penutup top magnetnya. Setelah selesai, kita pasang karbunya dan kita kencangkan baut karbunya menggunakan kunci ring 8. Setelah itu kita pasang businya dan businya kita ganti dengan yang baru, lalu kita kencangkan dengan kunci 16. Setelah itu kita pasang selang aisnya, kita kencangkan menggunakan kunci L6 dan kunci 12 untuk pengikatnya. Lalu kita pasang penutup businya dan jangan lupa kita beri isolasi untuk antara kabel busi dengan tutup busi agar tidak terjadi kebocoran. Lalu kita tes terlebih dahulu untuk memastikan bahwa motor tidak ngebul lagi tanpa pemasangan knalpot. Coba perhatikan teman-teman, motor sudah hidup dan posisi motor sudah kembali sempurna dan asap putih tidak timbul lagi.